Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Di video kali ini saya akan merangkum film action yang berjudul Underworld Awakening yang dirilis tahun 2012, di mana sebelumnya Celine dan Michael telah berhasil membunuh dua tetua vampir, yaitu Victor dan Marcus, serta manusia serigala ras pertama yang bernama William. Namun masalah yang mereka hadapi belum selesai, di mana pada zaman modern para manusia menjadikan vampir sebagai musuh mereka bersama. Di bawah pimpinan Dr. Jacob, mereka pun mengembangkan vaksin untuk melawan virus vampir di sebuah laboratorium perusahaan antigen. Oleh sebab itu, Celine dan Michael pun berniat segera meninggalkan kota, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun rencana perlarian mereka pun diketahui oleh tentara pemburu vampir. Di tempat lain, Michael yang berada di sebuah dermaga juga diincar oleh prajurit pemburu vampir. Michael pun ditembak dengan menggunakan peluru perak yang membuatnya jatuh ke dalam dermaga. Celine yang melihatnya pun berusaha menyelamatkannya. Namun tiba-tiba sebuah bom meledak yang membuat mereka terpental dan tidak sadarkan diri. Scene beralih 12 tahun kemudian. Terlihat Celine dalam keadaan dibekukan. Dia dijadikan sebagai objek penelitian. Saat ini dia mendapatkan penglihatan milik orang terdekatnya dan samar-samar mendengar suara penjaga jika subjek kedua telah kabur dari laboratorium. Dan tiba-tiba kemudian dia pun tersadar. Dia memecahkan kaca itu dan berhasil keluar. Lalu dia berniat untuk pergi dari tempat itu. Dia kemudian melumpuhkan para penjaga keamanan dan kabur melewati pintu kaca. Scene memperlihatkan polisi yang dipimpin detektif Sebastian sedang menyelidiki sebuah mayat pria di tengah jalan. Dari hasil penyelidikannya, dia mengetahui kalau mayat tersebut korban penyerangan Lycans, manusia serigala. Kemudian dia menerima panggilan jika dua orang subjek penelitian kabur dari laboratorium. Dari sebuah gedung, Celine memperhatikan para polisi tersebut. Hal itu disadari oleh seorang pria bernama David dan dia mengikutinya. Celine kembali ke laboratorium antigen. Dia menemui seorang petugas pria di sana. Dia menanyakan alasan dia ditahan di sana selama 12 tahun, juga mencari tahu tentang subjek kedua yang juga kabur dari laboratorium tersebut. Dalam keadaan takut, pria itu menjawab jika mereka di sana untuk diteliti sebagai objek pengembangan sebuah vaksin melawan vampir. Lalu Celine pun melepaskan pria tersebut yang membuatnya jatuh menghantam sebuah mobil di bawahnya. Celine kemudian mendapatkan penglihatan itu kembali. Dia pun mendatanginya. Terlihat David memantau dari jauh dan mengikuti Celine. Sampai di sebuah terowongan, David terlihat akan diserang oleh Lycans. Dia pun berlari untuk menghindari para Lycans tersebut dan akhirnya dia bertemu dengan Celine. Celine yang menyadari kalau dia telah diikuti oleh David pun menodongkan senjatanya. Lalu David mengatakan jika dirinya juga seorang vampir sama seperti Celine. Selama ini David memonitor frekuensi polisi. Dia mengetahui kalau para bangsa Lycans masih ada dan mereka bersembunyi. Tiba-tiba Celine kembali mendapatkan penglihatannya. Dia melihat orang yang dia kenal akan diserang oleh kawanan Lycans. Celine yang menyangka kalau itu adalah Michael pun segera membantunya. Dia menembak Lycans itu hingga tewas. Sehingga Lycans yang lainnya pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Ternyata itu bukan Michael, melainkan seorang gadis kecil berumur belasan tahun yang sedang ketakutan. Mereka pun membawa gadis tersebut pergi dari sana, namun para kawanan Lycan masih mengikuti mereka. Akhirnya para Lycans berhasil masuk ke mobil dan menyerang mereka. David yang mencoba melawan pun kena gigitan Lycans, tapi mereka berhasil membunuhnya. Celine kaget melihat gadis itu berubah menjadi manusia hybrid, campuran vampir dan manusia serigala, dan dengan mudah membunuh Lycans. Celine kemudian memeriksa luka gadis itu. Terlihat dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gadis itu mengatakan kalau dia adalah subjek 2 dan Celine adalah subjek pertama. Dia yang telah membantu membebaskan Celine dari laboratorium penelitian. Di sini Celine mengetahui kalau gadis itu adalah putri kandungnya yang bernama Evie. Celine kemudian menanyakan tentang Michael kepada Evie, namun Evie tidak mengingatnya.
Lalu mereka dibawa David ke tempat persembunyian para vampir. Effie diperiksa oleh dokter vampir yang bernama Olivia. Olivia pun menyayat tangannya dan memberikan darahnya untuk Effie. Seketika Effie pun membaik dan lukanya sembuh dengan sendirinya. Olivia melihat mata Effie dan mengetahui jika matanya berbeda dari mata vampir pada umumnya. Dia adalah campuran vampir dan manusia serigala. Di sini ayahnya David tidak menyukai kehadiran mereka. Dia takut jika kehadiran Celine dan Effie akan mendatangkan bahaya bagi kelompoknya, dan meminta Celine membawa Effie pergi dari sana dengan segera. Celine pun mengatakan jika Effie adalah keturunan terakhir dari Alexander Corvinus, putra dari Michael Corvinus, dan dia berjanji akan segera meninggalkan tempat tersebut setelah Effie sadar. Celine menghampiri Effie yang telah sadar. Dia bercerita jika dulu dia dan Michael diburu oleh tentara pemburu vampir. Dia pun tertangkap dan dibekukan selama 12 tahun, yang akhirnya Effie membebaskannya. Tiba-tiba mereka menyadari kalau para Lycans menyerang. Celine pun segera bergegas keluar menghadapi Lycans tersebut. Dia meminta Effie untuk tetap berada di kamar dan mengunci pintu. Celine dan David bersiap untuk melawan para Lycans. Sementara ayahnya David melarangnya dan menyarankan untuk segera mencari tempat bersembunyi. Namun David dan Celine tidak memperdulikannya dan memilih untuk melawan dan bertarung. Mereka pun mulai bertarung menghadapi kawanan Lycans itu. Di tempat lain, Effie yang berada di kamar juga diserang oleh para Lycans. Mereka berusaha memasuki kamar untuk menangkap Effie. Celine pun datang menyelamatkannya dan menembaki Lycans tersebut. Menyadari jika para Lycan mengincar Effie, dia pun membawanya segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, David yang sedang bertarung terlihat kewalahan. Dia terdesak dan akhirnya digigit oleh Lycans. Beruntung Celine datang menyelamatkannya. Celine lalu meminta David untuk membawa Effie ke tempat yang aman, sementara dia akan menghadapi para Lycans yang lain. Namun kali ini Lycan yang ia hadapi memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari Lycan biasanya. Dia pun terlihat kewalahan, ditambah lagi Lycan itu bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Sehingga dia pun kalah dan terlempar dari reruntuhan bangunan. Celine yang tersadar keluar dari reruntuhan bangunan. Dia melihat mayat-mayat vampir bergelimpangan di seluruh ruangan. Di sana ada David dalam keadaan sekarat yang akhirnya tewas di pangkuan ayahnya. Dan diketahui kalau ayahnya David telah memberikan Effie kepada para Lycans. Celine tentunya marah atas kelakuan ayahnya David. Tapi ayahnya David juga terlihat kesal dan sedih atas kematian putranya karena membantu melindungi Celine dan Effie. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Celine mengatakan jika bangsa Lycan semakin kuat dari sebelumnya, ditambah lagi sekarang Effie di tangan mereka, itu bisa menjadikan bangsa Lycan tidak memiliki kelemahan. Celine kemudian menghampiri jasad David. Dia membelah perutnya dan menyayat tangannya, lalu memberikan darahnya langsung ke jantung David. Secara ajaib David terbangun dan hidup kembali. Celine pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan menyelamatkan Effie dengan segera. Scene memperlihatkan Sebastian yang keluar dari mobil di sebuah parkiran. Dia dikejutkan tiba-tiba Celine datang menodongkan senjata ke arahnya. Celine menanyakan tentang Lycan kepada Sebastian dan memintanya memberitahu semua informasi tentang manusia serigala tersebut. Sebastian lalu membawa Celine ke kantornya. Dia memperlihatkan hasil penyelidikannya tentang Lycan kepada Celine. Mereka mencurigai ada orang yang sengaja melindungi bangsa Lycan. Dan kecurigaan mereka tersebut tertuju kepada Dr. Jacob, pemimpin perusahaan antigen. Di tempat lain, Dr. Jacob sedang mempresentasikan rencananya kepada para anggotanya, yang ternyata mereka ini adalah para Lycans, manusia serigala. Tapi rencana Dr. Jacob tersebut mulai diketahui oleh salah satu karyawannya, yang merupakan salah satu dokter wanita di bagian penelitian laboratorium. Dr. Jacob yang tidak mau rahasianya terbongkar lalu memerintahkan putranya membunuh wanita itu, dan tentu saja wanita itu pun harus tewas di tempat tersebut.
Kemudian terlihat Dr. Jacob memberikan suntikan kepada putranya, sejenis serum yang menambah kekuatan dan kemampuan regenerasi. Di tempat lain, Celine dan Sebastian menuju laboratorium antigen untuk menyelamatkan Evie. Sebastian penasaran kenapa Celine yang seorang vampir bisa keluar di siang hari. Sebastian juga bercerita kalau dulu istrinya merupakan perawat di sebuah rumah sakit. Namun suatu malam dia digigit vampir dan terinfeksi. Pihak federal yang menemukannya pun lalu menangkapnya dan membakarnya hidup-hidup. Lalu tibalah mereka di tempatnya Dr. Jacob. Celine pun masuk ke dalam sementara Sebastian menunggu di mobil. Para penjaga keamanan mengetahui kedatangan Celine. Mereka lalu menembakinya. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap Celine yang dengan tenang memasuki sebuah lift dan memasang bom nitrat perak di sana. Dia kemudian meledakkannya dan menghabisi para laikan di sana. Dr. Jacob yang menyadari kedatangan Celine berencana mengevakuasi Evie, lalu menyuruh putranya membunuh Celine. Celine memasuki sebuah saluran udara, terlihat laikan mengikutinya, tapi dia pun berhasil menghabisinya. Kemudian secara tidak sengaja dia tiba di sebuah laboratorium. Di sana ada Michael dalam sebuah ruangan kaca pembeku. Lalu terdengar panggilan dari Dr. Sebastian jika Evie telah dibawa oleh Dr. Jacob dengan sebuah mobil dari sana. Celine pun kemudian melubangi kaca pembeku tersebut dan pergi untuk menyelamatkan Evie. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh laikan, sehingga dia pun terjatuh ke dasar lift. Putra Jacob pun memutuskan seling lift. Dia berencana menjatuhkan lift dan membunuh Celine. Tapi Celine dengan tenang bisa mengatasi hal tersebut. Sebastian yang mengikuti Dr. Jacob kemudian menghadang mobilnya. Dia menembak dan berhasil mengenai sopirnya. Dr. Jacob pun mengambil alih kemudi dan berhasil lolos dari Sebastian. Lalu tiba-tiba Celine datang menabrakkan dirinya dan mobil Dr. Jacob pun terguling. Saat dia membuka pintu mobil, tiba-tiba dua orang laikan menyerang. Tapi Celine bisa membunuhnya dengan mudah. Putra Dr. Jacob datang menyerang mereka. Celine pun mencoba mengalihkan perhatiannya. Sementara Sebastian membebaskan Evie dari dalam mobil. Dia pun menembak Dr. Jacob. Tapi hal itu tidak berpengaruh karena Dr. Jacob adalah seorang Lycans. Sebastian pun dibuat tak berdaya oleh Dr. Jacob. Namun tiba-tiba dari belakang Evie telah sadar dan menyerang Dr. Jacob. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Evie yang masih muda belum memiliki pengalaman bertarung. Dia mulai terdesak dan kewalahan menghadapi Dr. Jacob. Beruntung David datang dan membantunya. Dan akhirnya Dr. Jacob pun tewas di tangan Evie. Di tempat lain, Celine terlihat kesulitan menghadapi Jacob Junior. Celine pun memiliki ide dan memasuki lorong yang sempit. Alhasil Jacob Junior tidak bisa masuk dengan tubuh serigalanya. Dia kembali ke wujud manusia kemudian menyerang Celine. Lalu Celine menembus perut Jacob Junior dengan tangannya. Tapi seketika luka tersebut sembuh dengan sangat cepat. Namun semua itu memang sesuai dengan rencana Celine, dan dia pun akhirnya berhasil membunuh manusia serigala raksasa itu. Kemudian Celine, Evie, dan David pergi ke laboratorium tempat Michael dibekukan. Tapi ternyata ruang kaca tersebut sudah kosong dan Michael telah pergi dari sana. Evie yang mendapatkan penglihatan ayahnya pun kemudian menyusulnya ke atap. Dan ternyata Michael telah menghilang pergi meninggalkan tempat tersebut. Film pun selesai. Demikianlah alur film ini saya rangkum. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.